Halo, perkenalkan saya Kadek Krisna Prayoga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang konsep basis data. Nah, pada materi konsep basis data, saya awali dengan apa itu basis data? Basis data atau database adalah suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Nah, basis data dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan menggunakannya. Nah, apabila menggunakan basis data ini, ialah tidak ada sebuah ketergantungan pada program yang menggunakannya. Dan basis data ini juga memiliki sebuah tabel-tabel yang dapat berkait dengan dengan yang lainnya. Berikut, pada konsep basis data ini, saya akan membawakan sebuah materi seperti pertama yaitu normalisasi, yang kedua tipe data, yang ketiga tentang ERD, yang keempat ada PDM, yang kelima ada DDL, yang keenam ada DML, dan yang terakhir yaitu tentang join. Masuk ke materi pertama yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical desain sebuah basis data yang relasional yang mengelompokkan atribut dari suatu tabel sehingga membentuk struktur tabel yang normal. Nah, tujuan dari penggunaan normalisasi pada database ini ialah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah untuk memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Nah, normalisasi ini digunakan agar tidak ada data yang redundansi atau yang sama. Berikutnya, masuk ke implementasian pada Excel. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah pengimplementasian dari normalisasi, yang dimana di sini terdapat sebuah tabel yang dapat kita lihat, yaitu terdapat sebuah nomor, nama, alamat, makanan, dan minuman. Nah, tabel ini bertujuan dimana di sini terdapat sebuah nama orang yang dimana beralamat di sebelah sini dan melakukan sebuah pemesanan pada makanan ataupun minuman. Nah, di sini pada nomor 1 yaitu seperti Budi di Jalan Rayon, makanannya ialah seafood dan es teh. Kemudian ada Dimas di Jalan Kosaka, pesanan makanan dan minumnya yaitu rice food dan es jeruk dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat sebuah data yang redundan atau memiliki data yang sama yaitu pada nomor 2 dan 5, di mana nama Dimas ini ialah satu orang yang sama, namun dia memiliki dua buah data pada tabel tersebut. Nah, Dimas ini beralamat di Jalan Kosaka, begitu juga dengan Dimas yang berada di nomor 5 yaitu berada di Jalan Kosaka. Dalam hal ini, sebuah normalisasi tidak membenarkan hal tersebut karena redundan tidak dapat dilakukan dalam sebuah normalisasi. Maka dari itu di sini pada tabel dibagi menjadi dua, yaitu pada customer dan pemesanan, agar pada pemrosesan normalisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, berikutnya di sini setelah melakukan bagian tersebut, yaitu di sini ada nama customer yaitu Budi, Dimas, Jarkop, Suping, dan Dimas lagi yaitu dan Sun serta Git. Kemudian di sini terdapat pesanan dan makanannya. Nah, setelah tabel ini dibagi menjadi dua, berikutnya untuk melakukan sebuah penjelasannya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat sebuah customer dan pemesanan, yang dimana saya menambahkan sebuah penomoran yaitu di sini yaitu ID customer dan di sini ID pemesanan, yang dimana sebelumnya pada customer ini Dimas memiliki nama yang memiliki pemesanan 2, di mana keadaan tersebut disebut redundan. Nah, dalam sebuah primary key, keadaan yang terjadi tersebut tidak bisa dilakukan karena nilai primary key tersebut datanya tidak bisa diduplikat, sehingga pada customer ini tidak dijadikan sebuah primary key. Sedangkan pemesanan ini semua datanya terurut dan tidak ada yang duplikat. Nah, kemudian untuk melanjutkan untuk melakukan sebuah relasi di mana saya akan melanjutkan ke tabel berikutnya. Nah, seperti di sini. Contohnya itu di sini terdapat sebuah nama customer yaitu Budi, Dimas, Jarkop, Suping, Sun, dan Gig. Nah, di sini kemudian ada sebuah
tabel lagi, yang dimana ID pemesanannya itu ialah 1, yang dimana nama customernya ialah Budi, dimana di sini kemudian terdapat 2 buah ID customer, yaitu yang nomor 2 yang bernama Dimas, yaitu pada nomor ID pemesanan 2 dan ID pemesanan nomor 5, dimana pada customer ini dapat dilakukan sebuah relasi, yaitu relasi one to many, di mana satu orang bisa membeli atau memesan lebih dari satu pesanan. Maka dari itu, di sini terdapat sebuah relasi yang bernama relasi one to many. Nah, setelah dilakukan pemrosesan ini, maka normalisasi dapat berjalan dan data ini sesuai dengan materi dari normalisasi. Nah, berikutnya semoga materi ini dapat bisa dipahami dan masuk ke penjelasan dari tipe data. Baik, berikutnya ke bagian nomor 2, yaitu tentang tipe data. Nah, tipe data ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan file atau kolom yang jenisnya di sini tipe data sangatlah bermacam-macam, yaitu seperti yang pertama, tipe numerik. Tipe numerik ini biasanya digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka, yang dimana di sini terdapat sebuah TINI-INT yang memiliki jangkauannya itu min128 sampai dengan 127, yang memiliki kapasitas 1 byte atau 8 bit, yang kemudian di mana TINI-INT ini digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Nah, small int juga memiliki jangkauan yang lebih besar daripada TINI-INT, yang memiliki fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Begitu juga dengan medium int yang memiliki nilai lebih besar daripada small int, yang fungsi yang sama, yaitu menyimpan data pada bilangan bulat positif dan negatif. Dan int adalah nilai yang lebih banyak daripada medium int, yang fungsinya juga sama, yaitu menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Begitu juga dengan begin yang berfungsi untuk menyimpan data bilangan bulat dan negatif. Nah, kemudian di sini float yang digunakan biasanya untuk menyimpan data pada bilangan pecahan, namun yang positif dan juga yang negatif. Begitu juga dengan double atau real, desimal atau numerik, yang di sini juga fungsinya untuk menyimpan data bilangan pecahan yang positif dan negatif. Selain di numerik juga terdapat tipe data date and time. Tipe data date and time ini digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Nah, seperti di sini yaitu date, yang dimana tipe data date ini digunakan untuk menyimpan sebuah tanggal, dan time digunakan untuk menyimpan sebuah waktu. Date time ini digunakan untuk menyimpan sebuah tanggal dan waktu, sedangkan year digunakan untuk menyimpan tahun dan tanggal, yang memiliki kapasitas atau ukuran bisa kita lihat di sebelah kanan, yaitu sebanyak 3 byte pada date, time yaitu 3 byte, date time 8 byte, year 1 byte, yang di sini merupakan bagian jangkauannya, yaitu date adalah tanggalnya, time yaitu waktu, date time waktu dan tanggal, year yaitu tahun dan tanggalnya. Nah, kemudian ada tipe string. Tipe string text yaitu menyimpan data string teks. Nah, di sini char digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap, kemudian varchar digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis, tiny text digunakan untuk menyimpan teks, begitu juga dengan teks untuk menyimpan data teks, dan sampai ke long teks ini fungsinya itu ialah sama untuk menyimpan data teks. Nah, di sini dapat dilihat jangkauan yang bisa digunakan yang mampu dicapai pada tipe data tersebut, seperti char yaitu 0 sampai dengan 255 kata dan sebagainya. Berikutnya ada tipe blob atau biner. Nah, tipe data ini juga digunakan untuk menyimpan data pada biner, seperti bit yaitu ada sejak versi 50.3 yang ukurannya itu ialah 64 digit biner, yang berfungsi untuk menyimpan data pada biner. Nah, pada tipe blob ini, biner ini
Terdapat sebuah tipe data yaitu bit, tiny blob, blob, medium blob, dan long blob, di mana fungsinya itu ya sama, yaitu untuk menyimpan data pada biner. Namun yang berbeda adalah di ukurannya, yaitu bit memiliki ukuran 64 digit biner, tiny blob yaitu 255 bit, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ialah tipe data lain, yaitu terdapat sebuah tipe data enum dan set yang nantinya juga bisa digunakan pada penggunaan sebuah SQL. Nah, di sini jangkauannya itu ialah sampai dengan 65535 string, kemudian set sampai dengan 255 string anggota, di mana enumerasi ini merupakan sebuah kumpulan data, sedangkan set ini merupakan combination atau himpunan dari data. Materi berikutnya ialah tentang ERD. ERD secara umum berarti Entity Relationship Diagram, yang dimana dapat diartikan sebagai sebuah model yang mengatur hubungan antara entitas atau tabel dalam sebuah database. Nah, berikut komponen dan simbol dari ERD ini. Yang pertama, terdapat sebuah entitas. Entitas ialah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Nah, pada entitas ini terdapat dua buah entitas, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Nah, entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain, sedangkan entitas yang lemah adalah entitas yang bergantung pada pemiliknya, yaitu pada entitas kuat itu sendiri. Berikutnya, kemudian ada atribut. Atribut adalah bagian dari sebuah entitas. Di sini terdapat berbagai macam atribut seperti atribut key atau kunci, atribut simple, multinilai, atribut gabungan atau composite, dan atribut derived. Kemudian ada relasi. Untuk menggabungkan antara entitas yang memiliki keterkaitan, maka terdapat sebuah hubungan, yaitu sebuah relasi, di mana relasi juga dapat terbagi menjadi beberapa jenis, seperti relasi one to one, yaitu setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Kemudian ada relasi one to many, yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dari sebaliknya. Dan many to many, yaitu setiap entitas bisa memiliki relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Nah, di mana relasi ini one to one itu hanya bisa mempunyai satu entitas saja atau memiliki hubungan relasi satu banding satu, kemudian one to many yaitu hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, kemudian many to many ini mempunyai relasi entitas dengan banyak nilai. Kemudian di ERD ini ada garis. Garis ini berfungsi sebagai penghubung antara entitas dengan relasi serta menunjukkan keterkaitan antara entitas satu dengan yang lainnya. Jadi garis ini digunakan untuk menghubungkan antara entitas dengan sebuah relasi maupun yang lain. Nah, di sini dapat digambarkan terdapat sebuah simbol dari penggunaan seperti terdapat entitas, lalu ada atribut, yang dimana yang pertama itu ada simbol entity, yang artinya di sana adalah sebuah simbol entitas kuat yang dimiliki, yang berfungsi untuk keberadaannya tidak bergantung pada entitas lainnya. Nah, di sini entitas ini tidak bisa memiliki kaitan dengan entitas lemah, sedangkan entitas lemah atau weak entity yang gambarnya itu seperti segitiga, persegi panjang, di dalamnya itu ada persegi panjang lagi. Nah, di mana di sini dia bisa memiliki entitas bergantung pada pemilihnya, yaitu pada entitas kuat. Kemudian ada relationship yang digunakan untuk menghubungkan antara entitas kuat dengan entitas kuat. Kemudian ada interleaving relationship yang digunakan biasanya pada entitas lemah. Kemudian ada sebuah atribut. Atribut ini juga digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Nah, kemudian ada atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan seperti entitas secara unik, yaitu contohnya itu terdapat pada NPWP, NIM,
atau nomor induk mahasiswa. Kemudian ada atribut kunci. Yaitu atribut multi-value. Atribut multi-value ini ialah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas yang instan. Seperti contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah pelajaran buku. Kemudian ada atribut komposit yang digunakan untuk beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya itu menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Kemudian ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah ERD sederhana yang dimana di sini terdapat dua buah entitas kuat, yaitu pada mahasiswa dan mata kuliah yang dihubungkan oleh proses, yaitu pada gambar relationship-nya, yang dimana di sini pada mahasiswa ini memiliki beberapa atribut, yaitu seperti NIM, nama, jurusan, alamat, dan mata kuliah, yaitu KDMK, nama MK, dan SKS. Nah, di sini di relationship-nya ini juga memiliki atau prosesnya memiliki sebuah NIM, KDMK, TA, dan SMT. Kemudian masuk ke PDM, yaitu materi nomor 4. PDM atau Physical Data Model merupakan sebuah model yang mempresentasikan tabel yang terstruktur, termasuk nama kolom, tipe data kolom, yang dimana terdapat sebuah primary key dan foreign key yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, PDM ini memperlihatkan struktur penyimpan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Nah, di mana primary key itu merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel, yaitu bersifat unik. Nah, pada primary key-nya itu ada ketentuannya dalam menjadikan primary key, yaitu seperti data tidak boleh sama atau ganda, dan data tidak boleh bernilai 0. Kemudian ada foreign key atau FK, dari nama aja kita sudah tahu, yaitu foreign key area tamu, yang merupakan sebuah atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya, yaitu pada file, yaitu di primary key-nya. Dan biasanya penggunaan foreign key akan sangat dibutuhkan ketika kita menemukan banyak tabel yang ingin menghubungkan satu tabel dengan satu tabel lainnya. Nah, berikut terdapat sebuah implementasi PDM. Baik, berikut saya akan mengimplementasikan sebuah PDM, yakni di mana saya di sini sebelumnya menggunakan sebuah app diagram untuk membuat sebuah PDM, dan hasilnya saya ekspor menjadi sebuah PNG. Nah, di sini saya membuatkan sebuah PDM, yaitu tentang PDM restoran. Di mana pada PDM restoran ini, pada yang pertama itu saya akan menjelaskan di sini terdapat sebuah berbagai tabel, yang dimana salah satunya terdapat tabel jabatan yang memiliki sebuah primary key-nya, yaitu ID_jabatan yang memiliki tipe data TNI-IN, di mana pada jabatan ini memiliki beberapa atribut seperti manager, chef, waiter atau waitress, kasir, dishware, di mana di sini juga menggunakan sebuah tipe data dari TNI-IN. Nah, di sini PK ini melakukan sebuah relasi ke FK, yaitu di tabel jabatan karyawan. Nah, pada tabel jabatan karyawan ini juga terdapat sebuah primary key, yaitu menggunakan sebuah tipe data TNI-IN, di mana juga di sini terdapat pada bagiannya atau atributnya terdapat sebuah FK, ID karyawan, dan foreign key, ID jabatan. Nah, foreign key dari ID karyawan ini terdapat pada tabel di atasnya, yaitu ID karyawan yang berisikan atribut nomor karyawan pada TNI-IN, kemudian ada nama karyawan menggunakan sebuah tipe data varchar untuk penulisan nama, dan foto karyawan yang menggunakan tipe data medium block, yang dimana medium block ini biasanya digunakan untuk pada tipe data yang digunakan untuk pada sebuah gambar. Nah, kemudian di dalam sebuah karyawan juga terdapat sebuah customer. Nah, di restoran ini juga terdapat sebuah customer yang memiliki primary key, yaitu ID customer, yang dimana karena customer ini tidak bisa dihitung jumlahnya karena setiap hari
selalu ada saja sebuah customer, tidak mungkin menghitung 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Maka di sini saya menggunakan sebuah tipe data integer yang nilainya lebih besar daripada tinyInt. Kemudian di customer ini terdapat sebuah atribut yang berisikan nama dari customer tersebut yang menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada nomor customer menggunakan tinyInt. Nah, di sini terdapat sebuah relasi antara PK dengan foreign key-nya, yaitu pada sebuah transaksi. Nah, di mana ketika customer datang dan memesan suatu makanan, maka akan terjadi sebuah transaksi, di mana di transaksi ini berisikan sebuah ID karyawan dan customer, yang dimana dalam sebuah transaksi terdapat dua buah pelaku, yaitu antara karyawan dan customer. Nah, di transaksi ini akan lanjut ke detail transaksinya. Di detail transaksi tersebut berisikan sebuah primary key dari detail transaksi yang bertipe data integer. Kemudian ada ID transaksi juga tipe data integer, ID restoran yaitu tinyInt, dan ID makanan tinyInt, serta ID minuman, dan tanggal transaksi, di mana tanggal transaksi ini saya menggunakan tipe data datetime, yaitu ada tanggalnya, serta pada detail transaksi tersebut juga terjadi yaitu pada tanggal dan terdapat sebuah waktu. Nah, di mana di sini terdapat juga relasi ke restoran, ke tabel restoran, kemudian ke makanan dan minuman. Nah, di dalam restoran tentunya juga terdapat sebuah pesanan antara makanan dan minuman. Di sini saya membuat ID minuman, yaitu tabel minuman di mana berisikan primary key ID minuman yang bertipe data tinyInt, yang berisikan foreign key-nya yaitu ID bahan makanan dan ID jenis minuman. Kemudian atributnya itu berisikan nama minuman, di mana nama itu ialah menggunakan sebuah varchar. Nah, di sini bahan minumannya itu dapat kita lihat seperti pada atribut tabel ID bahan minuman, yaitu ada buah-buahan, sayur, daun teh, biji kopi, susu, di mana di sini saya menggunakan tipe data integer. Begitu juga di jenis minumannya, yaitu ada jenis minuman seperti jus, milk tea, kopi, soda, dan alkohol. Nah, kemudian ke makanannya, yaitu di makanan juga terdapat sebuah bahan makanan, ID bahan makanan atau makanan yang memiliki foreign key-nya yaitu ID bahan makanan serta jenis makanan, yang terdapat atribut nama dari makanan tersebut yang menggunakan tipe data varchar. Nah, bahan makanannya ialah memiliki nilai, yaitu di mana terdapat beras atau atributnya yaitu beras, seafood, sayuran, bumbu penyedap, dan daging, di mana di sini menggunakan tipe data integer. Nah, di sini terdapat sebuah primary key yaitu dari ID bahan makanan yang bertipe data tinyInt. Nah, di sini juga ada jenis makanannya yang memiliki sebuah atribut yaitu appetizer, yaitu makanan pembuka menggunakan tinyInt, soup, dan main course, kemudian dessert makanan penutup. Nah, dalam sebuah restoran tentunya juga terdapat sebuah menu sebelum untuk memesan makanan dan minumannya. Nah, menunya itu terdapat pada tabel menu yang berisikan foreign key dari ID makanan dan ID minuman yang beratribut ada harga dan gambarnya. Nah, gambar yang dimaksud ini adalah gambar-gambar minuman atau makanan yang nantinya akan dipesan. Nah, tentunya sebelum melakukan pemilihan menu, maka akan dilakukan untuk melakukan sebuah pesanan, di mana pesanan ini dilakukan oleh customer yang akan dilayani dengan karyawan. Maka terdapat sebuah foreign key yaitu ID karyawan dan ID customer, dan tentunya di pesanan ini terdapat sebuah menu ya, maka dari itu terdapat sebuah foreign key ID menu yang bertipe data tinyInt. Nah, setelah memesan makanan dan minuman, juga terdapat sebuah ID sebuah meja yang nantinya berisikan ID perlengkapan meja dan ID nomor meja yang bertipe data juga tinyInt, di mana pada meja ini juga dapat meja yang berisikan sebuah penomoran seperti di sini ID nomor meja, yaitu terdapat PK ID nomor meja, di mana terdapat atribut nomor meja yang bertipe data tinyInt, dan di meja ini juga terdapat sebuah perlengkapan yang foreign key-nya direlasikan, kemudian
pada primary key ini berisikan ID perlengkapan meja, di mana FK-nya ini terdapat ID menu dan atributnya itu ada sendok, garpu, tusuk gigi, dan tisu. Nah, setelah melakukan sebuah transaksi ataupun berjalannya kegiatan di restoran ini, seperti misalnya setelah menikmati santapan yang dipesan, kemudian juga terdapat sebuah detail transaksi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada PDM kali ini terdapat sebuah primary key sebagai data tunggal yang tidak ada duanya. Kemudian di sini juga terdapat sebuah foreign key yang datanya juga dapat diduplikat. Nah, di mana di sini juga terdapat sebuah relasi yaitu one to many, atau seperti di sini customer bisa memesan banyak makanan. Maka dari itu terdapat sebuah relasi one to many. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan PDM dari saya. Semoga bisa dipahami, dan berikutnya saya akan melanjutkan ke materi tentang DDL. Baik, materi berikutnya ialah tentang DDL. DDL adalah Data Definition Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur sebuah objek database. Dan di database, terutama dalam bahasa skema atau fungsi dari DDL, dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, di mana pertama itu terdapat sebuah create yang digunakan untuk membuat sebuah objek pada sebuah database. Kemudian kedua terdapat sebuah alter yang digunakan untuk merubah struktur dalam tabel. Dan yang ketiga terdapat sebuah rename yang digunakan untuk mengganti nama tabel atau relasi pada sebuah DDL. Kemudian ada drop yang digunakan untuk menghapus struktur data pada sebuah tabel. Dan terdapat truncate yang digunakan untuk menghapus semua data. Dan yang terakhir terdapat sebuah describe yang berfungsi untuk melihat struktur tabel secara detail. Nah, kemudian materi berikutnya ialah nomor 6 tentang DML. DML atau singkatan dari Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data pada database seperti menambah data, merubah atau mengganti data, dan menghapus sebuah data. Nah, berikut perintah yang digunakan biasanya pada sebuah DML. Yang pertama terdapat sebuah select yang digunakan untuk menampilkan data dari suatu tabel pada database. Kemudian ada insert yang digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Lalu ada update yang digunakan untuk merubah maupun memperbarui data pada sebuah database. Dan yang terakhir ada delete yang digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Berikutnya masuk ke materi nomor 7 ialah tentang join. Join adalah penggabungan tabel yang digunakan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Nah, pada bahasa SQL, operasi join atau penggabungan antar tabel adalah operasi dasar database yang relasional yang sangat penting. Nah, berikut perintah yang digunakan dalam pengaplikasian atau implementasian dalam menggunakan sebuah join ini. Yang pertama terdapat sebuah cross join yang digunakan untuk mengalihsilangkan sebuah tabel. Kemudian ada inner join yang merupakan sebuah penggabungan pada sebuah tabel. Kemudian ada right join yang digunakan untuk menampilkan semua tabel yang berada di kanan, kemudian dicocokkan dengan tabel yang berada di sebelah kiri. Nah, apabila tabel tersebut tidak cocok, maka null akan keluar dan di-set secara otomatis. Kemudian terdapat left join yang digunakan untuk menampilkan semua tabel yang berada di kiri, kemudian dicocokkan dengan tabel yang di kanan. Nah, begitu juga apabila tabel tersebut tidak cocok, maka null akan keluar dan di-set secara otomatis. Baik, di sini ialah contoh dari penggunaan DDL seperti create, yaitu pada sebuah tabel yang itu misalnya adalah membuat sebuah primary key yang dimana di sini pada MariaDB ini membuat sebuah create database restoran. Nah, pada database restoran ini kemudian masuk ke dalam database tersebut dengan menggunakan use restoran
Nah, setelah masuk ke database dari restoran tersebut, nah dibuatlah sebuah tabel makanan. Nah, di dalam database restoran tersebut jadinya terdapat sebuah tabel makanan yang di mana di dalam dari tabel makanan tersebut terdapat sebuah ID makanan yang menggunakan tipe data TinyInt yaitu sebanyak 10, lalu primary key di sini karena nantinya makanan ini akan dijadikan primary key pada bagian sini, yang dimana lalu ada auto increment. Nah, pada tabel makanan ini terdapat sebuah atribut yang digunakan, yaitu mulai dari nama yang menggunakan tipe data varchar sebanyak 50, kemudian not null, lalu koma agar bisa menambahkan atribut berikutnya. Kemudian di sini ada bahan underscore makanan. Nah, di sini bahan makanan menggunakan tipe data TinyInt sebesar atau sebanyak 20. Kemudian dibuat lagi sebuah atribut yaitu jenis dari makanan yaitu TinyInt sebesar 5, kemudian not null. Nah, di sini ada harga yaitu dengan menggunakan medium int besar 10, kemudian di not null. Untuk menutup dari program atau tabel makanan ini terdapat kurung tutup dan titik koma. Nah, setelah membuat tabel makanan ini, kemudian dicek database tersebut dengan cara show database, yang dimana pada show database ini terdapat sebuah di dalamnya itu information schema, MySQL, perform schema, PHP-MyAdmin, restoran, dan test. Nah, restoran ini merupakan tabel tadi yang dibuat melalui perintah use restoran. Nah, kemudian untuk melihat dari gini restoran, maka dibuat dash makanan. Nah, di mana di sini untuk melihat deskripsinya, di mana pada file terdapat ID makanan, nama, bahan makanan, jenis makanan, harga, di mana ID makanan ini sebagai primary key yaitu bertipe data ini int besar 10, di mana terdapat atribut dari nama, bahan makanan, jenis makanan, dan harga. Nah, di sini defaultnya semua not null atau null. Kemudian ekstranya pada ID makanan yaitu auto increment. Nah, kemudian ke create tabel yang berbeda, misalnya tabel B tanpa primary key. Nah, di sini masuk dulu ke database restoran, membuat sebuah tabel baru dengan create table minuman, di mana tabel minuman ini memiliki atribut seperti nama varchar yaitu nama pada tipe data varchar memiliki 15 panjangnya dengan not null, kemudian koma agar bisa membuat atribut berikutnya. Nah, di sini ada bahan minuman dengan TinyInt yaitu sebesar 20, kemudian jenis minuman ini menggunakan TinyInt sebesar 3 dan lakukan not null, kemudian harga yaitu seperti biasa menggunakan medium int karena medium int ini lebih besar pada penggunaan dari TinyInt dengan panjangnya yaitu 10 dan not null. Diakhiri dengan penutupan atau menyelesaikan sebuah tabel dari minuman dengan kurung tutup lalu di titik koma. Kemudian dilihatlah deskripsi minuman dengan masukkan perintah dash minuman. Nah, di sini dapat dilihat terdapat nama, bahan dan minuman, jenis minuman, dan harganya. Nah, ini merupakan tabel dari deskripsi minuman tersebut. Nah, kemudian di sini digunakan alter table key untuk menambahkan primary key-nya, di mana tabel dengan perintah alter tabel minuman add ID minuman yaitu menggunakan tipe data TinyInt dengan panjangnya 10, lalu primary key auto underscore increment melalui first. Nah, di sini di mana minuman ini diubah menjadi sebuah primary key dengan perintah primary key auto underscore increment. Nah, lalu pada proses MariaDB ini yang di dalam pada database-nya itu restoran, lalu dilakukan sebuah pengecekan dengan melakukan deskripsi minuman, di mana ID minuman ini akan menjadi sebuah primary key yaitu memiliki type TinyInt atau tipe data sebesar 10 dan ekstranya auto increment. Dengan auto increment ini jadinya ID minuman ini menjadi sebuah primary key. Nah, kemudian ke alter tabel B. Tambahkan kolom untuk foreign key dari tabel A. Nah, di sini ialah menambahkan kolom untuk foreign key-nya dari tabel A.
yaitu dengan masukkan perintah alter table minuman add ID makanan kini NT. Nah, di sini dimana pada saat di tabel minuman akan ditambahkan sebuah ID, yaitu ID makanan dengan menggunakan tipe data makanan tersebut. Seperti tipe data yang sebelumnya dibuat harus sama. Jikalau berbeda maka hasilnya akan error. Nah, di sini kemudian akan dilakukan sebuah pengecekan dengan desk minuman. Lalu di sini terdapat ID minuman, yaitu primary key-nya itu terdapat pada minuman, dan di sini muncul terdapat sebuah ID makanan. Nah, berikutnya digunakan alter table B untuk menambahkan foreign key constraint atau menambahkan sebuah relasi dengan tabel A. Nah, relasi ini kemudian dilakukan dengan perintah alter table minuman add constraint ID underscore makanan dengan foreign key, yaitu ID underscore makanan reference makanan, dimana langsung di dalamnya itu terdapat sebuah ID makanan. Nah, nanti ID makanan akan muncul di desk minuman seperti ini. ID underscore makanan terdapat pada TINI INT dengan tipe data TINI INT sebesar panjangnya itu 10 dan nulnya yes, kemudian key-nya null. Nah, di sini lalu dilakukan sebuah create table C. Create table C dengan lengkap primary key-nya, yaitu dengan dan foreign key constraint relasi dengan tabel B dalam satu kali perintah komen. Nah, di mana di sini ialah digunakan untuk membuat sebuah tabel pesanan, yaitu ID pesanan langsung, di mana di sini terdapat ada tipe data INT dengan 15, lalu dijadikan sebuah primary key, lalu ada ID minuman dengan tipe data TINI INT, kemudian ada constraint ID minuman dengan menjadi sebuah FK atau foreign key, di mana ID minuman ini langsung di reference dan ada minuman lalu di ID underscore minuman. Nah, namanya ini di customer menjadi varchar atau tipe data varchar dengan sebesar 15, kemudian not null. Lalu ke menu TINI INT, menunya itu menggunakan tipe data TINI INT, kemudian not null jumlah pesanan dengan TINI INT sebesar panjangnya 20, not null total underscore harga, kemudian medium INT besar 10, kemudian not null. Nah, maka setelah perintah tersebut dijalankan, maka hasilnya itu ialah sebagai berikut. Nah, terdapat ID pesanan yang dimana menjadi sebuah primary key-nya, dimana ID minumannya ini menjadi sebuah origin key-nya. Lalu di sini terdapat nama customer, menu, jumlah pesanan, total harga. Nah, jadi tabel pada minuman tersebut lalu bergabung ke tabel pesanan yang baru saja dibuat. Nah, kemudian untuk mengecek database apa saja yang ada, kemudian dengan memasukkan show table untuk mengecek table dari restoran tersebut. Nah, di sini jadi ya, setelah ditambahkan sebuah pesanan tersebut, maka terdapat makanan, minuman, dan pesanan. Nah, kemudian di sini ialah untuk mengedrop table A dan table B, yang dimana digunakan untuk menghapus atau untuk menghapus struktur data pada tabel tersebut, yaitu pada tabel A dan tabel B. Kemudian di sini yaitu dengan rumusnya atau dengan perintahnya alter table minuman, yaitu drop constraint ID makanan. Nah, ini artinya merubahkan struktur data dalam minuman ini, kemudian hapus constraint yang pada ID makanan. Begitu juga di sini, yaitu alter table pesanan drop constraint ID minuman. Nah, kemudian query menyetujui atau oke, tidak ada row effect. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya, yaitu drop table makanan. Nah, setelah table makanan di drop, maka table makanan tersebut akan menghilang atau telah terhapus. Nah, untuk membuktikannya, di sini melakukan sebuah show tables dengan terdapat sebuah minuman dan pesanan pada tables di restoran tersebut. Kemudian di sini terdapat MariaDB ya, yaitu pada database restoran juga digunakan untuk menghapus dari tabel minuman tersebut dengan perintah yang sama, yaitu drop yang artinya menghapus ya, yaitu drop table minuman, dan jadinya table minuman tersebut hilang. Lalu dicek dengan show tables, maka hasilnya hanya terdapat pada pesanan saja.
Baik, sekian dari pemaparan materi saya tentang konsep data, yaitu normalisasi, tipe data, ERD, PDM, DDL, DML, dan join. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami serta dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.